Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Ristiana, Stambuk M1B1180022, kelas Ilmu Lingkungan A. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat memaparkan materi mengenai sanitasi air bersih. Langsung saja ke rumusan masalahnya. Itu ada apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih, berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari, berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari, air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, terus ada penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4 bagian, adapun upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Ada Tujuannya yaitu untuk menjawab semua rumusan masalah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada pengertian sanitasi air bersih. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan. Air itu bersifat universal dalam pengertian bahwa air mampu melarutkan zat-zat yang alamiah dan buatan manusia. Adapun kebutuhan rata-rata air minum dalam sehari-hari, kebutuhan harian air putih antara laki-laki dan perempuan itu tentu saja berbeda. Laki-laki setidaknya harus meminum 2 liter air, sedangkan perempuan memerlukan sebanyak 1,6 liter untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Ukuran tersebut setara dengan 4 botol air mineral untuk laki-laki dan sekitar 3 botol untuk perempuan. Bahwa sebenarnya tubuh manusia memerlukan banyak cairan agar tidak terkena dehidrasi yang dapat mengancam kesehatan dengan mengkonsumsi air minum sehari-hari. Adapun yang dapat dilihat itu ada grafik kebutuhan air dalam tubuh manusia. Kebutuhan kandungan air di dalam tubuh manusia mulai dari persen bayi, dewasa sampai usia lanjut. Kandungan airnya dari bayi itu 80%, sedangkan dewasa 60%, dan usia lanjut membutuhkan 60% kandungan air dalam tubuhnya. Berikut ada tabel kebutuhan air manusia sehari-hari, mulai dari berdasarkan jumlah penduduk, jenis kota, serta jumlah kebutuhan air. Ini tentu saja yang dapat kita lihat. Berikut ada kebutuhan air di suatu rumah tangga masyarakat Indonesia dalam sehari-hari. Kebutuhan pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter per orang atau per hari, sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas sekitar 247,36 liter per orang atau per hari. Mulai dari kegiatan mencuci pakaian merupakan pemakaian air terbesar dalam rumah tangga. Setelah keperluan mandi, mencuci baju menghabiskan air hingga 30% dari konsumsi air dalam rumah tangga secara keseluruhan. Sedangkan 70%-nya lagi dari jumlah tersebut digunakan untuk pembilasan. Berikut ada grafik kebutuhan air rumah tangga masyarakat di Indonesia dalam sehari-hari. Yang dapat kita lihat konsumsi air bersih rumah tangga. Ada MCK, wudhu, mencuci, memasak, menyiram, membersihkan rumah, mencuci kendaraan, juga mengisi akuarium, dan juga yang diperlukan untuk air minum. Adapun tabel kebutuhan air rumah tangga masyarakat Indonesia sehari-hari. Berikut tabelnya yaitu mulai dari jenis kegiatan mandi, mencuci pakaian, memasak atau minum, mencuci alat dapur, mencuci lantai, wudhu, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, pemanfaatan air, dan lain-lain. Yang dapat kita lihat ada presentasi pemanfaatan airnya. Adapun pemanfaatan air bersih. Menurut Permenkes nomor 907 Menkes SK 7 2002, penyediaan air mengenai air bersih yaitu air minum yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya meliputi persyaratan kimia. Syarat kimia air bersih atau air minum adalah persyaratan yang menyangkut kadar atau kandungan zat kimia dalam air. Terutama untuk air minum, air tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat mengganggu kesehatan manusia atau zat-zat korosif yang dapat merusak pipa air minum. 2. Ada persyaratan biologi. Persyaratan ini menyangkut kandungan mikroorganisme atau jasad renik yang terdapat dalam air minum. Air minum tidak boleh mengandung bakteri yang dapat merugikan kesehatan manusia. Ada ketiga, persyaratan fisik.
Persyaratan fisik air minum merupakan persyaratan air yang dapat dinilai dengan indera, seperti indera penglihatan, indera penciuman, dan indera perasa. Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik, misalnya tidak berwarna. Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. Berikut parameter fisik itu meliputi warna, rasa dan bau, temperatur, serta kekeruhan. Adapun Permenkes nomor 416 yaitu pasal 2. Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Kedua, ada pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam lampiran 1, 2, 3, dan 4 peraturan ini. Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi, pemeriksaan contoh air, analisis hasil pemeriksaan, perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dalam hasil kegiatan. Adapun perbandingan dengan negara lain, negara Singapura, pengembangan industri air menjadi sektor prioritas di Singapura tidak hanya disebabkan isu keterbatasan air, tetapi pemerintah juga mampu menghubungkan isu air dengan kehidupan sehari-hari, bahkan perekonomian negara. Kedua, ada negara Belanda. Pembangunan sanitasi di Belanda terjadi ketika sistem penyediaan air bersih pertama dibangun pada tahun 1850. Saat itu angka kematian akibat waterborne disease sangat tinggi. Namun, seiring dilakukannya pembangunan fasilitas ini, angka penyakit menurun ketika warga mendapat pasokan air bersih dengan kualitas yang baik. Memompa air dan mengalirkannya melalui media penyaringan pasir halus dilakukan Belanda untuk meningkatkan kualitas air bersihnya. Adapun video kebutuhan air bersih di masyarakat berikut dapat ditonton melalui link di YouTube. Ada penyakit yang ditularkan melalui air, yaitu ada penyakit waterborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air. Penyakit melibatkan media air dalam proses minum, di mana air yang diminum mengandung penyebarannya, baik secara langsung maupun tidak, kuman patogen sehingga menyebabkan yang langsung. Jenis penyakit waterborne disease itu ada kolera. Penyakit kolera agennya yaitu bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ada tifoid. Penyakit tifoid agennya yaitu bakteri Salmonella typhi. Kuman Salmonella masuk bersama makanan atau minuman. Ada disentri. Penyakit disentri bisa ditularkan melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi yang mengandung bakteri Shigella atau amoeba. Kedua, ada water washed disease, merupakan penyakit yang disebabkan higienitas air yang buruk. Adapun penyakit yang disebabkan oleh water washed disease yaitu ada diare. Penyakit diare agennya adalah Escherichia coli. Pengelolaan air minum yang tidak baik dengan terkontaminasinya air oleh Escherichia coli tanpa direbus sempurna akan menyebabkan tingginya kejadian diare. Ada skabies. Penyakit skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap tungau Sarcoptes scabiei. Ada trakoma. Penyakit trakoma agennya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini biasanya lebih menginfeksi anak-anak karena anak-anak belum memiliki kekebalan tubuh yang sempurna. Ada leptospirosis. Penyakit leptospirosis agennya adalah bakteri Leptospira. Terdapat pada wilayah iklim tropis dan subtropis. Hewan penularannya adalah binatang pengerat terutama tikus. Ada ketiga, water based disease. Penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contohnya adalah schistosomiasis. Penyakit schistosomiasis disebabkan oleh parasit cacing, trematoda atau cacing darah genus Schistosoma. Yang keempat ada water related insect vector mechanism. Adalah penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air. Adapun jenis-jenis penyakit water related insect vector mechanism itu filariasis. Penyakit filariasis agennya Wucheria, Bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Nyamuk pembawanya yaitu nyamuk Culex, Aedes, atau Anopheles menularkan penyakit ini. Parasit lain yang disebut Brugia malai menyebabkan filariasis ditularkan oleh vektor nyamuk Mansonia.
dan Anopheles yang biasa hidup di air tawar, rawa-rawa berair payau, rawa mangrove, bakau, sawah, serta selokan yang tertutup rumput di tepian sungai, dan juga pula genangan air akibat hujan. Kedua, ada demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Nyamuk tersebut menjadi vektor dari penyakit demam berdarah dengue. Ada malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium melalui nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Cara penularannya yaitu nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menularkan melalui air liur nyamuk ke dalam darah manusia yang digigit. Ada yellow fever. Penyakit yellow fever disebabkan oleh flavivirus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus, terutama nyamuk Aedes aegypti, tetapi dapat pula oleh spesies lain ke inang atau host. Dalam hal ini adalah manusia dan primata atau monyet yang menyebabkan kerusakan pada saluran hati, ginjal, jantung, dan sistem pencernaan. Ada yang terakhir yaitu upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Yang pertama ada pemantauan kualitas air. Dapat diketahui dengan jelas bahwa kualitas air, khususnya kualitas air minum, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesehatan masyarakat, dan oleh karena suplai air minum dengan kualitas yang buruk dapat mengakibatkan pengaruh yang buruk terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Maka air yang disuplai untuk masyarakat, misalnya air pump, haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal ini oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Kedua, ada pengaturan tata ruang. Tata ruang memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan. Tata ruang yang baik mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangnya sudah terpakai. Tata ruang yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan model-model kota atau desa yang akrab dengan lingkungan atau yang sekarang dikenal dengan eco-city. 3. Ada perlindungan sumber air. Perlindungan sumber air meliputi perlindungan daerah resapan air dengan cara pembatasan bangunan, pelarangan penebangan hutan, dan pembukaan hutan. Penguasaan sumber-sumber air oleh individu atau pengambilan yang berlebihan, perlindungan dari pencemaran baik oleh domestik maupun oleh industri. Keempat, ada monitoring dan evaluasi. Data merupakan penunjang yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi dan penegakan hukum lingkungan untuk menghindari adanya perdebatan yang berkepanjangan tentang permasalahan lingkungan. Diperlukan pusat data untuk pengisian data, diperlukan monitoring, terutama perairan-perairan yang dianggap rawan atau daerah industri yang diduga mencemari, mengingat luasnya kegiatan dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk monitoring. Maka tidak setiap daerah dapat dimonitor kualitas air secara rutin. Adapun perbandingan dengan negara lain, yaitu pertama ada Amerika Serikat. Salah satu metode yang digunakan di wilayah pemukiman Los Angeles atau Amerika Serikat adalah melalui strategi komunikasi dengan pendekatan identitas personal atau identitas sosial dan norma sosial. Strategi ini berusaha menanamkan perilaku konservasi air bersih agar menjadi bagian dari jati diri mereka, dan usaha ini ternyata dapat dikatakan berhasil dalam membentuk perilaku konservasi air bersih. Kedua, ada negara Uni Eropa. Uni Eropa telah menyusun berbagai macam program menghemat air bersih, salah satunya dikenal dengan Muddy Waters Directive. Program ini bahkan mampu melibatkan sektor swasta sebagai manajer, pengembang, dan pemilik pelayanan air bersih. Secara perlahan-lahan, status air bersih di Uni Eropa pun semakin baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu ada sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan. Ada kebutuhan harian air putih antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki setidaknya harus meminum 2 liter air, sedangkan perempuan memerlukan sebanyak 1,6 liter untuk memenuhi kebutuhan cairan harian, persyaratan fisik, kimia, dan biologi air bersih, serta penyakit yang ditularkan melalui air yang waterborne disease, water-based disease, water-based disease, dan water-related insect vector mechanism. Sekian dari pemaparan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.